Mantan finalis MasterChef Malaysia menghabisi nyawa ART asal Indonesia dan pelakunya di penjara 34 tahun dan suaminya dicambuk 12 kali. Di Malaysia memang sangat keras terhadap kasus penghabisan nyawa. Sebenarnya kes ni dah viral lama dekat Indonesia sekitar tahun 2022 bila ada satu akhbar dari sana yang interview family mangsa ni bernama Nur Afiah masa dia meninggal tu umur dia 28 tahun. Tahu nggak kamu? Kita punya negara tetangga Malaysia. Malaysia itu bisa menampung ribuan pekerja dari Indonesia. Respect bang, hukum di negara Anda selalu sama kuasa hukum di Malaysia. Hukum di Malaysia keras dan hakim juga adil dan jujur. Tidak sama hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang lagi viral banget geng, dan yang disuruh bahas kepada Ikinya juga geng. Jangan cuma bahas tentang kebaikannya majikan ataupun bos-bos di Malaysia. Lihatlah bang, ada video viral geng tentang MasterChef, mantan finalis MasterChef ya geng, yang Malaysia yang telah menganiaya pekerja Indonesia sampai innalillahi wa innalillahi roji'un geng, kayak gitu ya geng ya. Namun geng, komentar-komentar dari netizen Indonesia itu yang membuat Ikinya shock geng. Kenapa demikian geng? Karena geng, hukum di Malaysia tidak sama seperti hukum di Indonesia. Itulah geng beberapa kalimat ataupun beberapa komentar di VT orang ini yang membahas tentang kasus ini geng. Komentar daripada netizen Indonesia sendiri geng, yang kagum ataupun salut kepada hukum yang berada di Malaysia geng. Nanti Ikinya akan membacakan komentar satu persatu buat kalian ya geng ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa yang lagi viral sampai viral ke Indonesia dan juga Malaysia geng, antara kedua negara ini ya geng ya. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jebolan MasterChef aniaya ART sampai meninggal. Sebuah tindakan keji menimpa seorang ART asal Indonesia yang tewas usai mengalami penyiksaan dari ex-finalis MasterChef Malaysia. Tindak kekerasan ini dilakukan oleh Etika Siti Nurashikin Sulang dan mantan suaminya Amri Yunus. Peristiwa tersebut terjadi di kediaman mereka di Amber Tower, Penampang, Sabah. Korban bernama Nur Afiah Dayang Damin, seorang WNI berusia 28 tahun. Ia mengalami penyiksaan selama 3 hari berturut-turut, dari 8 hingga 11 Desember 2021. Dan yang paling menyayat hati, Afiah tidak menerima gaji, dilarang pulang ke tanah air, dan menjadi korban kekerasan berulang selama masa kerjanya. Pengadilan Tinggi Kota Kinabalu menjatuhkan vonis 34 tahun penjara kepada kedua pelaku. Amri juga dikenai 12 kali cambuk, sedangkan Etika dibebaskan dari hukuman itu karena faktor jenis kelamin. Pasangan ini dijerat pasal 302 yang memuat ancaman hukuman mati atau penjara hingga 40 tahun. Afiah merantau ke Malaysia demi menghidupi keluarganya, tapi nyawanya justru melayang di tangan majikan sendiri. Nah, sudah saatnya kita lebih peduli. Yuk lindungi para pekerja migran, suarakan agar tak ada korban berikutnya. Mantan finalis MasterChef Malaysia menghabisi nyawa ART asal Indonesia dan pelakunya di penjara 34 tahun dan suaminya dicambuk 12 kali. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Bener-bener tega banget dia ini. Dia itu ex-finalis MasterChef ya? Iya bener banget Rin. Namanya adalah Etika Siti Nurashikin. Mantan suaminya bernama Muhammad Amri Yunus. Jadi mereka ini bersalah atas penghabisan nyawa seorang ART asal Indonesia. Namanya adalah Nur Afiah. Dia ini asisten rumah tangga di rumah kedua tokoh tersebut. Keduanya terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 34 tahun penjara. Mantan suaminya bahkan ditambahi hukuman 12 kali cambukan. Korban pada saat itu mengalami kekerasan fisik secara berulang, tidak dibayar upah, dan tidak diberi kesempatan kembali ke kampung halaman. Keji banget sih, emang pantas dipenjara puluhan tahun. Iya bener banget, hukuman di Malaysia memang sangat keras terhadap kasus penghabisan nyawa. Jaksa menyebutkan perbuatan keduanya sangat kejam dan mengabaikan hak-hak dasar korban. Sebenarnya kes ni dah viral lama dekat Indonesia sekitar tahun 2022 bila ada satu akhbar dari sana yang interview family mangsa ni
bernama Nur Afiah. Masa dia meninggal tu umur dia 28 tahun. Even kes ni berlaku tahun 2021 tapi baru je dapat liputan meluas sebab perbicaraan kat mahkamah, dan bila dia expose yang pelaku ni merupakan finalis MasterChef Malaysia anjuran Astro. Okey, aku nak bagi tahu awal, posting ni mungkin agak mengganggu emosi bagi sesetengah orang. Jadi kalau tak kuat, korang boleh swipe, okey? Menurut akhbar Tribun Bulukumba, Afiah ni datang ke Malaysia cari rezeki lepas Covid dan berasal dari Sulawesi Selatan. Afiah ni dah tak ada mak dan ayah dia pula seorang yang mengalami masalah pendengaran. Family dapat tahu agak lambat, tak tahu sebab apa, tapi yang start bagi tahu dia orang ni adalah saudara yang juga kerja jadi maid dekat Australia. Tak sure lah dia orang ni ada group WhatsApp maid ke apa kan. Mula-mula family dia orang ingat Afiah ni meninggal sebab sakit tau, sebab difahamkan Afiah ni ada penyakit asma. Dan kemudian bila dah kerajaan Malaysia dedah dia ni meninggal disebabkan dibunuh, memang family dia sedih gila sebab cara pembunuhan tu yang dikatakan sangat kejam dan juga tragis. Dan diorang ni terkilan sangat sebab Afiah ni datang Malaysia memang niat nak cari duit bantu family. Sepanjang kerja, Afiah dikatakan sering didera dengan sangat kejam. Kejam dia, kejam yang memang tak terjangkau dilakukan oleh seorang manusia yang masih berakal. Dia ditemui meninggal dalam tandas dalam keadaan badan yang penuh dengan luka lebam, ada kecederaan dalaman yang teruk sampai akhirnya meragut nyawa dia. Mengikut laporan postmortem yang dijalankan pada 16 Disember 2021, kematian Afiah adalah akibat jangkitan pada tisu bawah kulit akibat kecederaan parah dia. Dan pakar patologi forensik ada share dengan hakim yang si mati Afiah ni mengalami pelbagai kecederaan dekat bahagian kepala, muka dan seluruh anggota badan dia. Pakar tu juga mengatakan yang mayat Afiah ni mata kanan bengkak dan juga lebam, tulang hidung patah, banyak kesan lebam, kesan hirisan dan juga kesan lecur. Dan korang bayangkan kesan luka yang teruk tu mengakibatkan mangsa ni menderita kesakitan yang amat sangat akibat jangkitan, dan memang dia dibiarkan macam tu sampai kulit dia ni mengalami perepotan. So Afiah ni dibiarkan tinggal kat rumah tu menderita while dia orang ni semua sekeluarga boleh pergi bercuti ke Kundasang. Dalam keterangan di mahkamah, lepas dia orang ni balik dari Kundasang selama 3 hari, tertuduh ni tuang Dettol dan juga klorok dekat dinding bilik mandi dipercayai sebab nak hilangkan bau busuk mayat tu. Pegam juga ada tanya diorang ni buat tu mungkin juga untuk hilangkan kesan cap jari. Tapi tertuduh ni tak mengaku. Memang tak terbayangkan macam mana dia ni diseksa sebelum menghembus nafas terakhir. Mahkamah Tinggi bersidang beberapa hari lepas juga ada maklumkan yang Afiah ni didera setiap hari serta dinafikan hak asasnya termasuk tak dibagi gaji dan tak dibenarkan pulang ke negara asal. Yang lebih menyayat hati, Nur Afiah ni sebenarnya ada seorang suami yang bernama Askari. Askari ni pun kerja kat Malaysia sekarang ni, tapi dia ni kerja di 2 tempat yang berbeza, dan dia ni ada seorang anak lelaki yang berumur 5 tahun bernama Al-Hajratul Aswad. Anak dia ni tinggal dengan keluarga dekat kampung sekarang ni. So bayangkan anak kecil ni hilang ibu dalam keadaan sampai macam ni sekali. Mahkamah Tinggi mendapati Etikah Siti Nurashikin Sulang 37 tahun dan kontraktor bernama Muhammad Ambri Yunus bersalah atas pembunuhan Nur Afiah yang berlaku di antara 8 sampai 11 Disember 2021 di kediaman mereka di Amber Tower, Penampang. Dan atas kesalahan ni, diorang berdua ni berdepan hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Timbalan pendakwa raya memohon hukuman paling maksimum dikenakan memandangkan kekejaman kes itu telah mengejutkan negara. Bukan sahaja negara Malaysia, tapi negara Indonesia. Hakim juga ada perintahkan hukuman penjara dijalankan dengan serta-merta. Suami dikenakan 12 sebatan tapi isteri dikecualikan atas sebab faktor jantina. Mahkamah juga mendapati kedua-dua tertuduh bertindak dengan niat bersama dan bukti menunjukkan mangsa mengalami kecederaan yang sangat parah yang disengajakan. Sedih bila fikirkan tindakan pelaku ni sebab kita ni semua tak kira apa agama sekalipun dianjurkan untuk buat baik pada semua orang. Tak kira lah even gelandangan ataupun orang gila orang jumpa kat tepi jalan sekalipun, kita ni tak boleh sesuka hati nak menghukum, apatah lagi nak membunuh. Dan semoga keadilan Nur Afiah ditegakkan sepenuhnya suatu hari nanti. Mari kita bersama-sama mendoakan almarhumah semoga tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat keluarganya semoga diberi ketabahan ya geng ya. Amin ya rabbal alamin juga. Nah geng, kita tidak bisa memandang dari sisi gelapnya juga kayak gitu ya geng ya, karena di setiap negara akan terjadi kasus seperti ini, terutamanya juga di Indonesia maupun di Malaysia. Biasa lagi yang namanya juga manusia. Kalau dibilang sadis, tadi kasusnya ya sadis, kayaknya juga ikut prihatin dan juga ikut kasihan geng. Namun rakyat-rakyat Malaysia ataupun orang-orang Malaysia ikut geram juga kepada mantan chef ini tentunya kayak gitu ya geng ya.
Dan geng, inilah beberapa komentar daripada netizen Indonesia ataupun orang Indonesia ya geng ya. Bukan orang Indonesia ataupun netizen Indonesia ini mengecam yang membunuh TKI, TKW tadi ya geng ya. Bukan geng, namun dia salut kepada hukuman yang berada di Malaysia ini geng. Katanya setimpal seperti itu geng. Menurut kalian setimpal atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar kayak gitu ya geng ya. Oke geng, kita bacakan yang pertama kayak gitu ya geng ya. Mohon maaf ikinya agak demam sedikit kayak gitu ya geng ya. Masih demam, masih batuan kayak gitu geng ya. Oke, kita bacakan dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sisi gelap Malaysia des. Wah, terus dibalas sama orang Indonesia lagi nih geng ya. Indo banyak gini kocak, apalagi Sambono gak ada kabar hukumannya. Bener sekali bang, gak ada hukumannya. Malaysia mah tegas, kalau Indo paling 12 tahun. Kalau jatuh hukum kanun keseksaan 303 habislah. Hak ada ampun, ada uang banyak pun gak guna. Respect bang, hukum di negara Anda. Sangat respect kayaknya. Kalau di Konoha bisa jadi bebas bang. Oke. Kalau di Konoha paling max 15 tahun, belum diskon. Waduh, kok gitu geng. Oke nih sudah. Salut sama kuasa hukum di Malaysia. Banyak yang salut kayak gitu geng ya. Oke. Dan hukum di Malaysia keras dan hakim juga adil dan jujur. Tidak sama hukum di Indonesia, bisa dibayar uang. Waduh, benar sekali tuh geng ya. Dan ada komentar lagi ya geng ya. Tegas ya badan hukum Malaysia, gak kayak yang pastinya di Indonesia kayak gitu ya geng ya. Nah, kita geng gak boleh mengambil keputusan wah orang-orang Malaysia nih semuanya jahat. Tidak seperti itu semuanya geng. Contohlah geng, sebuah pokok apel banyak buahnya, satu jatuh, terus kalian ambil, terus kalian makan, ada busuk. Gak mungkin semuanya busuk geng, kayak gitu ya geng ya. Di sini kayaknya bukan membela orang Malaysia ataupun apa, namun netizen Indonesia juga sangat respect kepada negaranya geng, karena diberi hukuman yang setimpal kayak gitu ya geng ya. Dan geng, kita tidak boleh memukul rata kesalahan dari negara Malaysia. Kita pukul hanya oknum-oknumnya saja kayak gitu ya geng ya. Jadi akhirnya akan mereaction sebuah video lagi geng tentang pernyataan dari orang Indonesia sendiri ya geng ya, yang yang respect ataupun berterima kasih kepada negara Malaysia karena udah menampung banyak warga Indonesia di Malaysia geng. Jom kita simak lagi saja videonya geng. Tahu nggak kamu? Jepang. Kita punya negara tetangga, Malaysia. Malaysia itu bisa menampung ribuan pekerja dari Indonesia. Maaf saya nggak menyebut Indonesia. Dari Konoha, ya tetangga kita Malaysia bisa menampung ribuan pekerja dari negeri Konoha. Ya, padahal kekayaan alam Malaysia, mohon maaf nih, dibanding Indonesia itu punya segalanya loh teman-teman. Tapi kenapa justru yang menolong rakyat untuk mencari pekerjaan itu Malaysia? Jadi di Malaysia itu banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Bahkan Jepang, kita nih merdeka, negeri Konoha ini merdeka kan tahun 45. Jepang itu tahun 45 baru dibom. Tapi Jepang itu bisa menampung ribuan rakyat Indonesia untuk bekerja di Jepang. Bahkan mereka sejahtera. Ya, rakyat Konoha di Jepang ya dengan sejahtera ya, mohon maaf. Karena anaknya bude saya itu kan kerja di Jepang. Kemarin kan lebaran pulang saya tanya, balik lagi ke Jepang nggak mas? Oh balik saya loh. Kenapa betah di Jepang? Dia udah hampir 10 tahun kan di Jepang. Aku tanya, soalnya di Jepang tuh pemerintahnya ada. Kita benar-benar sejahtera. Jalanan bersih, pelayanan umum kayak sakit, rumah sakit gratis, pendidikan gratis. Pokoknya di Jepang itu luar biasa sih fasilitas umumnya. Semua yang pokoknya rakyat tuh benar-benar diprioritaskan gitu loh teman-teman kalau di Jepang. Emang benar-benar pemerintahnya tuh ada dan bekerja. Nah, bedanya di negeri Konoha, pemerintahnya ada, tapi tidak ada. Oknum, saya sebut oknum. Oknum pemerintahnya ada, tapi seperti tidak ada. Begitu ya teman-teman, nggak tahu, saya juga bingung. Oknum pejabat negeri Konoha Malaysia, Jepang. Kenapa ya? Rakus, serakah, tamak. Apalagi ya? Yang cocok, rakus, serakah, tamak, foya-foya,
pesta pora. Ini saya sebut oknum ya, oknum yang maling duit rakyat, yang makan duit rakyat. Sementara rakyat itu setiap hari harus merintih perih hanya untuk makan. Begitu ya teman-teman. Sementara gitu aja dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, geng, nanti pasti ada yang komen, Mas kok pindah topik? Bukan pindah topik, geng. Namanya juga ini negara Malaysia dan juga Jepang itu telah membantu rakyat Indonesia. Kayak gitu, ya. Membantu tentang apa? Ya, banyaknya peluang pekerjaan di negara mereka. Banyaknya negara Malaysia menampung rakyat Indonesia sekitar berjuta-juta kayak gitu ya, geng, ya. Dan juga Jepang. Jadi kita harus hormati, harus respect. Kayak gitu. Kalau ada kejadian yang seperti tadi ada pendetan ataupun koitan kayak gitu bahasa Indonesianya ya. Koitan itu jangan dikecam untuk semua negaranya kayak gitu, geng. Bukan semua orang Malaysia tuh suka kayak gitu, bukan, geng, kayak gitu ya. Ada juga sebagian, tidak semuanya kayak gitu ya, geng, ya. Jadi marilah kita berpikiran sehat dan geng, ya, kita berpikiran jangan menuduh Malaysia seperti ini, Malaysia jahat dan lain sebagainya. Jangan menuduh seperti itu, geng, kayak gitu. Karena ada juga kesilapan orang-orang kita kayak gitu. Namun ikinya tadi sangat mendukung kepada keputusannya hakim dan ikinya sangat mendukung sekali kepada netizen Indonesia, geng, yang sangat respect kepada negara Malaysia. Orang Indonesia di Malaysia kan, geng, malah direspeki sama netizen Indonesia karena hukumnya berbeda dengan hukum di Indonesia. Karena, geng, di Indonesia udah banyak kejadian seperti itu, geng. Namun ya ada yang ada yang 12 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang bisa langsung bebas, geng. Itulah hukum di Indonesia, jauh berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia, geng, hukumannya perlu kalian ketahui ya, geng, ya. Kalau di Malaysia, jangankan orang biasa, menteri saja bisa dipenjara, geng. Ups, ini bukan hoax, ini adalah fakta. Namun berbeda dengan negara kita ya, geng, ya. Ups. Jangan sakit hati, silakan skip saja, gak usah komentar. Ini adalah fakta. Oke, geng. Ikinya pamit undur diri dulu. Mohon maaf bila tersilap kata, kurang jelas dari pembicaraan ikinya karena ikinya masih sesema ataupun masih batuk juga ya, geng, ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye bye.